Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini di acara podcast bersama saya Wiwi Dwirnawati dengan narasumber yang luar biasa ini. Mungkin kita bisa kita sampaikan tema podcast hari ini adalah perjuangan seorang pengusaha dan anggota DPRD untuk masyarakat Bontang. Mungkin sebagian besar pemirsa sudah mengenal beliau. Saya coba menyampaikan sedikit dari atau mungkin nanti Bapak langsung menyampaikan siapa sih Bapak Haji Sumaryono ini. Pemirsa, boleh kita langsung tanya-tanya beliau dengan latar belakang beliau dengan menjadi DPRD sekarang. Boleh cerita dulu Bapak? Iya. Mungkin saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum Bapak Haji Sumaryono. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. boleh cerita Bapak? Iya, Silahkan Bapak boleh cerita. iya. Sebenarnya kalau saya disebut politik itu kurang. Bukan ya? Saya benar bukan politik asli. Hanya saja saya sepertinya salah masuk. Gitu. Background awal saya itu sebenarnya adalah seorang sosial keagamaan. Jadi aktif di kegiatan-kegiatan sosial, aktif di kegiatan-kegiatan agama. Iya. Di tahun saya latar belakang saya orang pengusaha. Iya. Saya adalah seorang penjual ayam di Pasar Telian. Tapi kalau masyarakat Buntang lebih tahunya saya itu Pak Barokah, karena ayam saya itu usaha ayam Barokah. Di mana-mana sering orang memanggil saya Pak Barokah. Pak Barokah gitu ya. Alhamdulillah dengan nama Barokah ini menjadi keberkahan untuk saya dan keluarga saya. Sebelum menjadi pengusaha ayam, Iya. mungkin Bapak bisa cerita, kan nggak langsung, memang latar belakang Bapak, maksud saya asli dari Bontang atau dari mana? Bukan, saya ada perantau. Asli saya dari suatu kota di Jawa Tengah, yaitu dari kota Klaten. Ya. Klaten ya. Iya. Terus berjumpa dengan Ibu di mana? Di Klaten juga. Di Klaten satu, juga. ya. Kemudian berjuang di Kota Bontang, seperti itu ya Pak ya? Iya, iya. Itu di latar belakangnya apa Pak? Kok bisa langsung ke Bontang? Padahal Bapak kan di Klaten tuh katanya ada usaha juga ya Pak ya? Gimana Pak ceritanya? Saya itu di awal 1995 itu saya sudah kerja mapan di Kota Solo. Oh gitu. Bahkan saya saat itu karirnya sudah tinggi, yaitu sebagai kepala bagian di suatu perusahaan garmen. Wis. Ya, saat itu rezeki melimpah ruah. Karena latar belakang saya keagamaan saya kurang, sehingga rezeki yang banyak itu tidak saya syukuri. Oh gitu. Sehingga di pertengahan perjalanan saya ditipu sama relasi bisnis saya. Iya. Ya sudah, karena ditipu, saya sebagai kepala bagian sebenarnya bukan saya yang memakai uang, tapi relasi saya. Oh gitu. Tapi karena tanggung jawab saya sebagai manajer tadi itu, saya harus Kabak bertanggung tadi, jawab Pak, pada ya? kantor untuk membersihkan nama baik saya. Itu saya jual aset orang tua saya. Setelah nama baik saya baik, saya selesaikan urusan, saya baru hijrah ke Bontang. Tapi pada saat itu mungkin istri juga agak sedikit kecewa atau sedih atau bagaimana Pak setelah kejadian itu? Ya biasanya kan nikmat, sudah mapan, ada mobil, ada apa-apa. Saat itu harus kembali seperti nol itu ya ada sedikit kecewaan, tapi dia tetap support saya. Ya. Nah kemudian pada saat di Bontang itu pada saat kapan Pak? Tahun berapa? Kalau Saya Bontang? selalu ingat betul, karena waktu saya ke Bontang itu menginjak kaki pertama waktu 99, waktu adanya voting pilihan presiden 99 itu antara Megawati Gus Dur itu. Jadi selalu terbekas. moneter Pak ya, 99 Pak ya? Iya, waktu pileg itu ada pilihan antara Megawati Gus Dur, itu pertama kali saya menginjakkan kaki di Kota Bontang. Iya, iya. Terus kok bisa langsung jatuhnya ke partai P3? Padahal banyak kan partai-partai lain. Ya di samping P3 kan ada PKB juga. Pak, kenapa jatuhnya ke P3? Saat itu saya sudah sebenarnya merintis ayam. Oh ayam. Ayam, jualan ayam. Alhamdulillah omset saya itu sehari bisa
di tahun 2005 ya itu sampai sehari 500 sampai 700 ekor saya potong. Saya sebenarnya sudah nyaman dengan usaha Dengan itu. pengusaha ayam Itu tadi Pak ya, sudah nyaman, ha. saya bisa bersosialisasi, Iya. banyak bergaul dengan masyarakat sosial, dengan keagamaan, saya aktif di bidang keagamaan, saya sudah nyaman di situ. Iya. Tapi di tahun 2014, Iya. banyak sesepuh-sepuh itu mendorong saya untuk maju jadi anggota dewan. Sepuh-sepuh itu apa Pak? Ya, Siapa? tokoh-tokoh masyarakat Jawa. Oh, tokoh-tokoh masyarakat Jawa, bukan orang P3? Bukan saya, justru bukan partai. malah yang meminta sepuh-sepuh dari Iya. orang Jawa Orang tadi. Jawa, Pak Oh, Haji tolong sampean maju jadi dewan. Pak, saya sudah nyaman dengan Keadaan, posisi saya. iya. Dengan jualan ayam, saya bisa bantu kemana-mana gitu. Tanpa Saya bisa- was-was ya Pak? Ya, tanpa was-was. Tapi salah satu sesepuh itu ngendiko sama saya, pesen sama saya. Benar Pak Haji, saat ini Pak Haji bisa nyumbang kemana-mana, tapi dengan uang pribadi. Tapi kalau Pak Haji bisa duduk jadi dewan, bisa nyumbang lebih banyak dengan uang negara, uang pemerintah. Uangnya Itu rakyat uang gitu ya. rakyat ya. Itu Iya. yang jadi terngiang-ngiang pikiran saya. Kebetulan itu 2014. Saya tidak begitu, tapi setiap malam selalu mengiang-ngiang. Ada pembisik Iya. atau ada bisikan? Ada bisikan. Oh, ada Intinya saya pengen majelis-majelis itu di Buntang itu bisa rame, bisa makmur. Itu gimana? Niatan Salah tulus ya, Pak, ya. satunya dengan adanya dana. Kalau saat itu saya danai dengan biaya pribadi, mungkin tidak semaksimal. Tapi kalau saya duduk jadi wakil rakyat, bisa menggelontor dana dari uang pemerintah itu. Makanya di 2019 saya juga niat maju untuk jadi anggota dewan. Iya. Iya, jadi dari bisikan tadi Pak Iya. ya, dengan adanya informasi kalau seandainya Bapak jadi dewan, Iya. itu jauh lebih banyak manfaatnya Iya, kepada iya. masyarakat, mungkin Iya. bisa memberikan bantuannya lebih besar Iya, gitu Pak iya, ya. iya, Dengan tadi apa dana apa Pak? Aspirasi rakyat ya Pak ya. Iya, iya, makanya itu. Iya. Sebenarnya sudah saat itu dalam posisi nyaman saya Wes, dengan nyaman juga. penghasilan jadi pedagang ayam, tapi yaitu salah satu yang selalu terngiang-ngiang saat ini Bapak bisa nyumbang kemana-mana dengan uang pribadi. Tapi kalau di dewan bisa nyumbang lebih banyak dari uang pemerintah. Lah itu di 2019 saya niat menyatukan maju jadi dewan. Iya, tadi Bapak belum cerita. Iya. Gimana tadi bisa koneknya ke P3? Saya Coba cerita sedikit Pak. saat itu kan karena bukan niat pribadi saya, niatnya bukan memperkaya diri sendiri, karena saya niatnya ibadah, niat berjuang untuk umat, makanya saya pilih yang partainya ulama. Saat itu kan hanya P3 sama Lambangnya PKB. juga ya, Pak, ya, Ka'bah itu makanya tadi ya. Karena niat bukan karena pribadi untuk membantu masyarakat, membantu umat, saya pilih partai P3. P3 tadi. Ya, ya. Oke, proses menuju sebagai dewan Iya. itu gimana pada saat tahun 2000 berapa Pak? 2019. 2019 itu gimana Pak? Lika-likunya. Biasanya kalau orang yang pertama kali itu kan agak, Iya. aduh kayak apa. Nah Bapak itu gimana? Ada was-was nggak sih pada saat itu? Di saat itu karena niat tulus saya dengan keyakinan saya, karena saya ini berjuang membela partainya ulama, insya Allah kalau saya duduk berarti harus benar-benar memperjuangkan umat. Makanya banyak juga orang yang mencibir sama saya. Nggak mungkin gitu Kenapa ya. Pak Haji milih partai P3 yang Iya. notabene di Dapil Buntang Barat itu tidak pernah memunculkan anggota dewan. Malah nggak ada waktu itu Pak ya? Nggak ada. Selama ini sejarah Baru Bapak di ini Buntang, sejarahnya? Ya, karena Oh, di alah. Dapil Buntang Barat itu nggak pernah dari P3 itu ada keterwakilan di parlemen. Tapi malah justru Bapak yang membuka Ya karena Pak ya itu karena saya niatan tulus berjuang. Slogan saya kan berjuang untuk umat, pengennya masyarakat, majelis-majelis itu hal-hal keagamaan itu bisa rame, dia meriah di Buntang itu. Makanya saya tetap berjuang partainya ulama. Saya yakin itu keyakinan itu. Alhamdulillah setelah pemilu doa saya dan perjuangan saya terkabulkan dan saya
bisa duduk menjadi anggota DPRD Kota Bontang. Iya, mungkin gimana perasaan Ibu pada saat Bapak itu sudah masuk, istilahnya nanti akan dilantik seperti itu, pasti perasaan Ibu itu pasti karu-karuan atau bagaimana gitu Pak? Istri saya itu sifatnya itu selalu support saya, baik di saya, baik saya di kesusahan. Seperti di saat saya jatuhnya di Solo, saya tidak punya apa-apa, dia tetap mendampingi saya, berusaha membuka lapangan kerja, membuka untuk mengisi nafkah keluarga saya. Itu dia selalu mendampingi saya di balik saya sukses maupun di kala saya jatuh itu ya. Jadi ibu itu juga sebagai ibu yang memberikan contoh gitu ya Pak ya. Iya. Artinya di mana Bapak terpuruk, beliau juga tidak serta-merta meninggalkan Bapak, tetapi malah mensupport. Iya. Saya dengar juga ibu buka ini ya Pak ya, toko kosmetik ya Pak. Iya, toko kosmetik, dulu rumah makan ayam bakar. Oh iya, gimana itu Pak? Masihkah Pak? Ayam bakarnya karena kondisi udah tua, vegetarian, sekarang ayam bakar sudah dilepas, tinggal toko kosmetik aja. Tapi saat itu di ayam bakar ada kenangan tersendiri yang apa bisa itu Pak kenangannya? membesarkan, itu di tahun 2009 atau tahun berapa itu. Kenangan dengan ibu? Bukan, kenangan dengan rumah makan ayam barokah itu, ayam bakar barokah. Iya. Apa Pak, cerita dong Pak? Yaitu salah satu itu saat itu ulang tahunnya PKT, perusahaan pupuk Kaltim di Bontang. Kenapa salah satu menunya itu harus pakai ayam barokah? Misalnya yang ngebok itu warung Kediri, artinya ngambilnya ayamnya dari Bapak. Iya, itu gitu ayamnya itu sekitar 500 atau 600 ekor karena dibagi. Itu dalam berapa hari Pak? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam 500 ekor ya. Itu biasa. makanya saya juga tidak tahu kok kenapa ini kok harus menunya harus ada ayam panggang barokah. Itu Allah mengirimkan jalan luar biasa Pak ya. Iya. Jadi dari situ langsung terangkat Pak ya. Iya. Ekonomi, kemudian semuanya mungkin Pak ya. Awalnya saya kan setelah merantau di Bontang, saya 2 bulan di kota kakak saya yang sudah lama di Bontang, jualan ayam 2 bulan belajar, saya langsung pindah pasar, dikasih lokasi baru untuk belajar jual ayam. Jadi saya di Bontang itu mulai dari nol, tidak bawa barang apa-apa. Jadi awal merintis ayam barokah itu sehari itu 20 ekor saya potong. Oh gitu. Kalau tidak laku 5 saya es. Sebentar Pak, tadi bilang ayam bakar, kemudian ayam potong. Artinya kalau Bapak ayam potongnya itu misalkan 200 sehari, 20 sehari, terus nggak laku jadi ayam. Ya itu makanya dengan awalnya kan motong 20, sisa 5 nggak laku diamkan di es. Kalau itu kan selama seminggu saya berpikir, kalau begini terus kan saya rugi. Oh gitu. Makanya karena berbekal pengalaman istri saya di Jawa, ayam yang tidak laku itu dimasak untuk ayam bakar. Saya kelilingkan door to door di perumahan PKT, perumahan Hop. Jadi awal sekali saya semua mesti ingat perjuangan saya itu tidak datang langsung enak, tapi merintis dari bawah. Nah, itu jadi saya merasakan betapa susahnya mencari nafkah awal-awal di Bontang itu. Iya, berarti memang tidak serta-merta Bapak menjadi seperti sekarang dan itu. Ini benar-benar pemirsa, kita harus bisa mengambil hikmah dari Bapak Sumaryono ini. Kita tidak bisa jadi seperti sekarang kalau kita tidak berjuang dulu ya Pak ya. Iya, terus kemudian gimana perjuangan Bapak awalnya selanjutnya? Setelah 20 sehari itu karena saya kalau berusaha kan totalitas. Jadi saya servis langganan dengan ramah, kualitas saya jaga baik, terus cara penyembeliannya pun juga sesuai syariah agama. Jadi kan Bontang itu kota agamis. Jadi orang satu pesen, wah di sana cara penyembeliannya bagus, servisnya bagus, diantar, sehingga dari mulut ke mulut itu bisa mengangkat omset saya yang semula 20 jadi 50 sehari, jadi 70 sehari gitu. Iya benar. Iya. Ya terus Bapak kan akhirnya nih usaha Bapak lancar, kemudian bagus dan menjadi anggota dewan. Pertama kali apa yang Bapak lakukan sebagai seorang dewan untuk bisa, artinya kan gini Pak, pemikiran kita pada saat kita
ini harus kembali nih gitu kan. Nah, apa yang ada pemikiran Bapak di awal itu kan ini persepsi orang masing-masing ya Pak ya. Persepsi orang dari anggota dewan itu berbeda-beda. Nah, Bapak sendiri apakah gaji pertama Bapak itu Bapak Benar. gimana? Saya ulangi lagi ya. Ya. Setelah sehari 20, omsetnya 50, ada meningkat 70. Lah, saya mengambil pengalaman di Solo. Iya. Di Solo itu dengan kemewahan itu saya lupa mensyukuri nikmat, sehingga nikmat itu dicabut sama Allah. Diambil lagi. Di Bontang saya tidak mau mengulangi lagi. Oke. Makanya dengan bagaimana bisa mensyukuri nikmat tersebut. Alhamdulillah di tahun 2025 itu karena saya bingung cara mensyukuri nikmat itu bagaimana. Saya datang ke guru, ustadz, bagaimana Pak caranya ini kalau saya naik haji. Padahal ya udah untuk mensyukuri itu saya naik haji dengan modal seadanya. Saya berangkat haji, setelah pulang haji itu alhamdulillah rezeki saya semakin banyak, omsetnya itu bisa 100 sampai 200 gitu. Tapi kembali lagi saya selalu membaca pelajaran yang terbaik. Kemarin mungkin di Solo kurang mensyukuri, kurang berbagi, maka di Bontang itu setelah jadi haji saya semakin banyak untuk berbagi. Makanya banyak sesepuh atau tokoh-tokoh mengenal saya yang sosial. Makanya salah satunya yang mendorong saya untuk maju di Dewan karena kesosialan saya itu. Benar. Ya, Nah, ya. kemudian setelah jadi gimana Bapak? Ya kembali lagi karena saya itu berjuang jadi dewan setelah duduk kan tujuannya kan berjuang untuk umat. Betul. Makanya tetap itu tidak saya lupakan. Iya. Saya setelah dilantik saya menghubungi majelis-majelis taklim. Oh gitu ya Pak ya. Coba sekarang bikin proposal. Nanti saya bantu dengan pokir saya. Malah Bapak yang meminta Ya ke saya mereka. meminta, saya datang. Tetapi selama setahun itu tidak ada yang membuat proposal, menyerahkan proposal sama saya. Kenapa itu Pak? Saya juga berpikir, Iya. kok kenapa? Mungkin karena SDM-nya kurang, Atau malu? mungkin keterbatasan sumber dayanya nggak bisa, Atau caranya minta nggak ngerti? mungkin males belum sudah bikin Iya. akte notaris Oh, gitu. ini belum tentu berhasil. Betul. Makanya setelah tahun kedua saya mencari konsultan untuk membantu bagaimana caranya bikin proposal. Yaitu saya kumpulkan 10 majelis taklim, saya tawarkan gimana kalau majelis-majelis taklim itu saya bantu dengan pokir saya. Iya. Alhamdulillah dibantu ini ada proyek percontohan 10 itu akan cair itu. Terus kedua, karena niat saya kemarin maju untuk umat pokir setiap anggota dewan setiap tahun itu dapat dana aspirasi yang mana leluasaan anggota dewan untuk berbagi kemana-mana. Karena niat saya berjuang untuk umat sebagian saya jualkan untuk pembangunan masjid-masjid di ya, Pak, lingkungan Bontang Barat. Ya, jadi dari support Bapak tersebut akhirnya bisa juga saya dengar membangun pesantren ya Pak ya. Oh, membangun pesantren sudah sebelum saya jadi sebelum dewan. malah Pak ya. Itu 8 tahun yang lalu dengan itu sebagai setelah jadi supportnya haji, juga dari situ. Makanya sebagai Raja Syukur ya saya bangun pondok pesantren anak yatim itu semua saya gratiskan, sudah berjalan 8 tahun ini. Iya. Iya, nah kemudian ini saya dengar juga Bapak pengen maju lagi di tingkat mana ini Pak? Atau tingkat kota aja? Enggak ya? Enggak, Apa rahasia dulu? Enggak begini. Oh enggak. Saya kan harus membuktikan dulu. Iya Pak. Berjuang untuk masyarakat Bontang. Misalnya awal saya itu sebelum jadi dewan kan jadi pedagang. Ya udah saya tunjukkan. Saya bangun pasar di lingkungan saya, tunjukkan bahwa yang semula pedagang ayam setelah jadi dewan tidak melupakan asal muasalnya, yaitu pasar saya bangunkan kios kue. Yang di dekat mana Pak? Di depan rumah saya, kebetulan rumah saya samping pasar, makanya saya bangunkan kios kue, toilet. Itu ditagih tarif juga atau enggak, free, gratis free. ya? Hanya dari aspirasi untuk kelengkapan pasar yang kumuh, biar rapi, aspirasi saya lewatkan situ. Dan itu cukup membuat masyarakat setempat itu sangat senang ya Pak ya? Iya, alhamdulillah itu.
Terus saya seringkali juga eh, bertemu pada masyarakat kan saya walaupun sudah duduk jadi anggota dewan kan Nggak saya sombong tidak ya? merubah gaya saya. Masa? Yo habis sholat subuh ya tetap monitor usaha Masa? ayam saya. Pakai Bener kah itu? bener bisa dicek ditanyakan pada masyarakat Buntang. Oh, gitu ya, Pak ya. Ada kadang juga ada yang mencela. Sudah menjadi dewan kenapa masih jadi jualan ayam? Oh, gitu. Karena posnya sudah tertentu. Iya, iya. Gaji dewan itu untuk konstituante, masyarakat, sama partai. Iya, Tapi jadi kalau ayam ini untuk keluarga Untuk sama keluarga. ngurusi pondok pesantren saya karena semua yang ada di pondok pesantren saya itu saya gratiskan dari makannya, dari biaya sekolahnya, bisa roh ustadznya, bisa roh itu dari kantong pribadi saya. Makanya ayam bagaimanapun tetap akan tinggal karena untuk menghidupi pondok saya Al Barokah. Saya bisa bagi waktu, di mana saya harus di pasar, di mana saya harus sidang. Itu bisa dibuktikan. Gitu Datang ke kantor Sekwan, gimana kinerja Pak Haji Sumaryono, termasuk males atau rajin, itu bisa ditanyakan setiap kalau ada yang Boleh ya? ngomong. Nanti Silakan. kita ke sana ya, teman-teman, Iya. kita ke sana. Silakan Pak Sumaryono. cross check sama Sekwan kinerja saya di Dewan, ikut rapat-rapat itu bagaimana saya selalu mengutamakan karena itu bagaimanapun sudah jadi amanah, jadi saya tidak akan mengecewakan yang memberi amanah itu rakyat Buntang. Iya, jadi kita itu tidak merasa terbebani jadi anggota dewan, Pak ya. Saya nyaman. Karena memang tidak dari situ dan kita tidak niat untuk mencari Ya, apa istilahnya orang tuh bilang makan di situ, Pak iya, ya. iya. Benar-benar. Saya kan sudah berprinsip untuk makan sudah cukup, anak saya satu, materi sudah cukup, jadi untuk perjuangan untuk umat itu makanya saya lebih bisa bahagia, bisa senang kalau bisa meringankan, membantu masyarakat di sekitar saya. Misalnya di suatu pertemuan yasinan itu ada imam masjid yang ngeluh sama saya, Pak Haji, insentif saya sudah 3 bulan ini nggak cair, tolong. Ya udah di sidang paripurna saya suarakan, tolong untuk insentif imam masjid, guru ngaji jangan sampai terlambat. Jangan ditahan gitu ya. Datang lagi masjid saya dalam proses pembangunan Pak Haji, dan ya, semua pakai pokir itu. Betul. Iya, ya semua niat saya itu yang alhamdulillah sudah bisa sedikit banyak membantu masyarakat. Di setiap pertemuan di arisan saya sampaikan, saat ini saya sebagai wakil panjenengan duduk di dewan. Betul. Kalau ada keluh kesah sampaikan sama saya. Pintu saya terbuka, benar. Pintu saya selalu terbuka. Kalau saya nggak ada, istri saya yang nerima. Oh, gitu. Apa keluhan tetap disampaikan. Iya. Walaupun sakit kepala gitu, Pak. Iya, banyak permintaan memang kita harus bisa memilih mana yang lebih penting, mana yang harus skala prioritas kita utamakan. Iya. Iya, kemudian pastinya kan Bapak tidak sepuas sekarang kan ya. Iya. Karena keinginan Bapak untuk memberikan kepada umat untuk bisa berbagi tadi. Iya. Artinya ada istilahnya konsep-konsep ke depan yang bisa mengarah, artinya untuk memperluas. Iya. Nah, gimana gagasan-gagasan Bapak untuk bisa diwujudkan? Makanya Boleh sampaikan? itu saat ini saya baru DPRD Kota Buntang. Iya. Dengan aspirasi yang tidak banyak, hanya sekitar 1 sampai 1,5 M. Berarti belum begitu banyak bisa membantu masyarakat. Iya. Maka di tahun 2024 atas dorongan istri saya dan dorongan teman-teman saya memberanikan diri untuk maju di tingkat provinsi Kalimantan Timur, Dapil Buntang Sangat Takmeru. Mohon doanya. Iya. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, yang pasti. Tapi Bapak yakin nih nanti di 2024 mudah-mudahan Bismillah Pak ya. Bismillah, saya selalu punya keyakinan kalau saya maju dengan tekad yang biasa dibantu teman-teman karena di 2019 kemarin itu saya banyak teman-teman yang tidak bisa membantu perjuangan saya karena di luar dapil. Karena saya saat ini kan aktif di kegiatan agama seperti
Majelis Sholawat Muntang, saya selaku pembina dan aktif di situ. Iya. Majelis Manakipan, Majelis Asmaul Husna, saya akan selalu ikuti karena tahu niat saya kan untuk berjuang untuk umat. Lah semua majelis-majelis itu insya Allah saya harapkan menjadi penggerak saya ya. untuk mengajak teman-teman masyarakat untuk memilih saya, mensukseskan saya di 2024 dari Muntang untuk Kalimantan Timur. Baik Pak, ini sebenarnya kita ini asik loh Pak ngobrolnya ya kan, nggak terasa Iya. waktu juga yang memisahkan kita. Tapi satu kalimat lah Pak ya untuk ke pemirsa, Bapak bisa sampaikan bagaimana perjuangan Bapak nanti sampai ke 2024, minta sampaikan apa ya menjadi pesannya untuk ke masyarakat. Ya, terima kasih untuk masyarakat Buntang khususnya masyarakat Sangatta dan masyarakat Beruk. Saya Haji Sumaryono, wakil anggota DPRD Kota Buntang 2019-2024. Di tahun 2024 minta doa restu dan dukungannya untuk maju jadi anggota DPRD tingkat provinsi. Saya tetap ingat, saya dulu datang di Muntang tidak apa-apa. Saya setelah duduk akan memperjuangkan, akan berusaha memakmurkan masyarakat Muntang khususnya untuk Sangatta dan Beruk. Insya Allah sudah saya buktikan. Saya selama duduk di Dewan, aspirasi saya, perjuangan saya untuk masyarakat Muntang. Kedepannya harapan saya kalau saya jadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur bisa lebih banyak dana dari provinsi untuk saya salurkan di Kota Muntang, Sangatta dan Beruk. Pengen sekali banyak majelis-majelis taklim saya anggarkan, masjid-masjid itu saya bantu dengan aspirasi saya. Kalau di anggota Dewan Kota itu sekitar 1 sampai 1,5, kalau di tingkat provinsi 5 sampai 8 M. Saya akan bawa untuk pembangunan Kota Buntang, menyejahterakan warga Kota Buntang, khususnya untuk kegiatan keagamaan saya utamakan. Tepuk tangan dulu dong boleh ya? Iya, mudah-mudahan Pak ya, niat yang baik dengan kerja yang baik, insya Allah tercapai dengan apa yang Bapak inginkan. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita tentang perjuangan seorang pengusaha dan anggota DPRD untuk masyarakat Bontang, Bapak Haji Sumaryono. Dan kebetulan beliau sekarang adalah anggota Komisi 2 DPRD Kota Bontang dari 2019 sampai 2019 sampai 2024. Oh, berhentinya 2024 ya. Dari 2019 sampai 2024. Ya, pemirsa, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan saya akhiri dari saya Wiwi Duramati dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.